paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, kita baca dulu ya opsinya. Ada orang yang tidak dapat melihat virus. Semua orang yang dapat melihat virus akan mengetahui bahwa virus adalah partikel kecil. Oke, mostly kayaknya tentang melihat virus gitu ya. Jadi kita fokuskan pencarian kita di paragraf tentang orang yang melihat virus gitu. Oke, sekarang kita baca nih. Jika kita mempelajari cara kerja sel, kita pasti tahu cara kerja sel, bakteri, dan sel tubuh kita. Sel adalah entitas hidup yang berdiri sendiri yang dapat makan, tumbuh, dan bereproduksi. Virus tidak seperti itu. Jika kita dapat melihat virus, kita akan mengetahui bahwa virus adalah partikel yang kecil. Oke. Nah, ini nih ada nih katanya nih. Jika kita dapat melihat virus, apa tuh katanya? Ya udah, kita akan mengetahui bahwa virus adalah partikel yang kecil gitu kan ya. Nah, udah nyambung belum nih? Terus diminta kan tadi kan, manakah pernyataan di bawah ini yang benar gitu. Oke, sekarang kita tahu nih. Kalau P maka Q kan. P-nya apa? Ya udah, P-nya kalau kita dapat melihat virus gitu kan ya. Terus Q-nya apa? Kita akan mengetahui nih bahwa virus adalah partikel yang kecil gitu kan. Nah, ini ekivalensinya dengan apa? Kan katanya diminta pernyataan yang benar gitu. Ya udah, ekivalensinya itu pernyataan yang benar juga ya. Kalau nggak Q, ya nggak P dong, ya kan? Udah sering dibahas kan ya. Oke, atau apa? Ya udah, semua P adalah Q gitu kan ya. Nah, tandain dulu. Semua P adalah Q. Nah, ya kalau bukan Q, bukan juga P dong. Oke. Diagram-nya kayak gimana? Ya udah, diagram-nya kayak gini. Ini P, ini Q nih. Nah, itu ya. Tandain dulu nih. P dan Q. Ya udah, sekarang tinggal cari tuh mana pernyataan yang sesuai atau ekivalensi dengan ini gitu kan ya. Ada dua kan ya kira-kira. P maka Q itu setara dengan tidak Q maka tidak P gitu. Atau semua P adalah Q. Oke, ini salah warna ya, tapi nggak apa. Coba yang ada orang yang tidak dapat melihat virus. Nah, premisnya gimana tuh? Premisnya kan kalau kita dapat melihat virus, kita akan mengetahui nih bahwa virus adalah partikel yang kecil. Nah, sekarang virus ini memberi clue nggak kalau itu tuh udah ada orang yang dapat melihat virus atau nggak dapat melihat virus? Belum ada gitu kan ya, maka ini belum bisa dipastikan, maka kurang tepat. Yang B, semua orang yang dapat melihat virus akan mengetahui bahwa virus adalah partikel yang kecil. Nah, ini gimana nih? Nah, katanya semua orang yang dapat melihat virus apa tuh? Akan mengetahui nih bahwa virus adalah partikel yang kecil. Ya udah, ini setara gitu kan ya sama semua P adalah Q gitu. Karena kenapa? Ya semua orang yang masuk ke dalam himpunan P pasti tahu nih masuk juga nih sama yang Q. Maka jawabannya yang B gitu. Yang C gimana? Jika kita mengetahui bahwa virus adalah partikel yang kecil, maka kita pasti akan dapat melihat virus. Oke. Kita mengetahui bahwa virus apa? Ya Q kan gitu kan ya. Nah, maka katanya pasti kita dapat melihat virus. Nah, jadi gimana nih? Q maka P. Setara nggak? Belum tentu gitu kayaknya. Janjinya kalau P maka Q. Nah, nggak berlaku sebaliknya ya. Q maka P gitu, nggak. Makanya salah. Yang D, ada orang yang dapat melihat virus yang mengetahui bahwa virus adalah partikel kecil. Nah, ini nggak tahu ya. Kita cuma punya janji nih di sini. Kalau orang dapat melihat virus, ya udah, orang itu pasti tahu nih kalau virus itu adalah partikel kecil gitu. P maka Q. Gitu. Nah, yang E gimana? Yuda dapat melihat virus, namun Yuda tidak tahu bahwa virus adalah partikel yang kecil. Nah, ini gimana? Nah, ini negasinya ya. Dia P ini terjadi nih. Namun katanya, namun itu dan gitu. Dia tidak tahu nih bahwa virus adalah partikel kecil, berarti tidak Q gitu. Nah, ini salah juga karena ini apa? Negasinya ya. Jadi jawaban yang paling tepat apa? Ya udah B gitu. Bebek. Oke, soal nomor 5. Manakah pernyataan di bawah ini yang mengingkari pernyataan yang ada pada paragraf 4? Oke, ini paragraf 4-nya ya, udah di atas. Kemudian mengingkari katanya. Mengingkari itu apa? Ya udah, mengingkari itu yang memiliki nilai kebenaran yang tidak sama gitu, atau negasinya lah gitu kan ya, dari pernyataan yang ada di paragraf 4 gitu. Nah, sekarang kita baca dulu nih opsinya. Virus tidak akan dapat berfungsi apabila ia tidak masuk ke dalam sel inang. Semua virus yang tidak masuk ke dalam sel inang tidak akan dapat berfungsi. Tidak ada virus yang tidak masuk ke dalam sel inang yang dapat berfungsi. Ada virus yang tidak masuk ke dalam sel inang, virus XXX tidak masuk ke dalam sel inang, namun virus XX masih bisa berfungsi. Oke. Sekarang apa nih? Ya udah, kita fokus ke keyword virus apa? Berfungsi ya, fungsi yang tidak dapat berfungsi apa? Yang kaitannya dengan sel inang yang tidak dapat masuk gitu. Nah, sekarang kita baca paragrafnya nih. Tidak seperti sel manusia atau bakteri, virus tidak mengandung mesin kimia atau enzim yang diperlukan untuk melakukan reaksi kimia seumur hidup. Sebaliknya, virus hanya membawa 1 atau 2 enzim yang memecahkan kode instruksi genetiknya. Jadi, virus harus memiliki sel inang, bakteri, tanaman ataupun hewan, tempat tinggal, dan membuat lebih banyak virus. Virus tidak akan dapat berfungsi apabila ia tidak masuk ke dalam sel inang. Oke, kita udah ketemu nih premisnya. Apa premisnya? Ya ini ya. Jika ia tidak masuk ke dalam sel inang, apa konsekuensinya? Ya udah, virus tersebut tidak akan dapat berfungsi gitu. Ya, P maka Q. P-nya apa? Ya, P-nya yang ini ya. Apabila lalala, maka Q gitu. Nah, P maka Q kan adalah sebuah janji nih. Nah, yang mengingkari sebuah janji apa coba? Misal nih, kalau P maka Q gitu. Kalau lu anak baik gitu kan ya.
maka gue kasih permen gitu. Kok permen, nggak seru dong. Uang, duit gitu ya. Kalau lu anak baik nih, janjinya ya, gue kasih uang nih. Oke, ini apa? Ini P-nya ya. Ini apa? Ki. Kalau dirumusin P maka Ki gitu kan ya. Atau yang di atas nih. Nah, katanya P maka Ki kan. Nah, negasinya apa? Ya udah, lu udah jadi anak baik nih. Tapi tapinya apa? Dan gitu kan ya. Gue nggak kasih uang gitu, negasi Ki gitu. Nah, ini adalah ingkaran atau negasinya. Negasi dari P maka Ki gitu kan ya. P udah kejadian tapi nggak ngelakuin nih Ki-nya. Oke. Nah, sekarang apa jadinya? Ya udah, negasinya adalah P kejadian nih, tapi Ki nggak kejadian gitu kan ya. Oke, tandain dulu. Cek. Nah, oke, tadi kita udah dapat ya premisnya. Nah, sekarang kita fokus ke opsinya nih. Virus tidak akan dapat berfungsi apabila ia tidak masuk ke dalam sel inang. Ini kita hapus dulu. Nah, virus tidak akan dapat berfungsi apa? Ya, virus tidak akan dapat berfungsi Ki gitu kan ya. Apabila ia tidak masuk ke dalam sel inang apa? P. P maka Ki. Ingkaran bukan? Bukan gitu. Ini yang benar gitu, yang sesuai dengan itu. Salah, kita conteng. Maksudnya salah gitu. Oke. Yang B, semua virus yang tidak masuk ke dalam sel inang tidak akan dapat berfungsi katanya. Nah, gimana tuh? Ya udah, P maka Q itu kan sama juga kan, semua P, ini kan P nih. Ini Q gitu. Nah, semua anggota yang masuk himpunan P ya udah anggota Q juga gitu kan ya. Sama nggak nih? Sama gitu. Jadi ini kurang tepat, bukan ingkarannya. Yang C, tidak ada virus yang tidak masuk ke dalam sel inang yang dapat berfungsi. Ini apa? Ya udah, tidak ada tuh apa berarti? Semua virus yang masuk ke dalam sel inang dapat berfungsi gitu. Gimana nih? Ya belum tahu gitu kan ya. Yang D gimana? Ada virus yang tidak masuk ke dalam sel inang gitu. Tahu nggak kita? Nggak tahu ya. Kita cuma punya janji nih, kalau P kejadian, Q pasti kejadian nih. Nah, sedangkan yang opsi D itu katanya apa? Ya P doang gitu. Nah, itu nggak bisa gitu kan ya. Yang E gimana? Virus XXX tidak masuk ke dalam sel inang. Nah, P gitu kan ya, kejadian. Namun katanya, namun itu dan gitu. Virus XXX masih bisa berfungsi gitu. Gimana tuh? Negasi Q berarti. Nah, ingkarannya bukan? Ingkarannya udah cocok, berarti jawabannya adalah berdasarkan paragraf 2. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, ini pernyataannya, paragrafnya nih. Oke, kita baca opsinya ya. Yang A, bakteri dapat masuk meskipun sistem kekebalan tubuh manusia bekerja. Yang B, apabila sistem kekebalan tubuh kita tidak bekerja, bakteri, mikroba atau parasit pun dapat masuk. Oke, berarti tentang apa nih kaitannya? Belum gambarnya. Oke, tentang sistem kekebalan tubuh gitu kan ya. Manusia yang bekerja apa? Ya udah, tentang bakteri yang masuk. Nah, kalau ini apa? Tanpa mikroba ataupun parasit gitu. Nah, kalau kita baca opsi C, coba sistem kekebalan tubuh bekerja namun parasit tetap bisa masuk. Nah, ini tentang parasit gitu. Berarti apa coba? Tentang sistem kekebalan tubuh yang bekerja, kaitannya apa? Dengan bakteri, parasit, mikroba yang masuk gitu. Nah, jadi kita fokuskan nih pencarian kata-kata ini di paragrafnya gitu. Oke. Ketika sesuatu mati, sistem kekebalannya bersama dengan yang lainnya akan mati pula. Dalam hitungan jam, tubuh diserang oleh semua jenis bakteri, mikroba dan parasit. Oke, tandain dulu katanya kan ya. Apa nih katanya? Tubuh diserang oleh semua jenis dalam hitungan katanya, dalam hitungan jam. Tubuh diserang oleh semua jenis bakteri, mikroba dan parasit. Tidak satupun dari hal-hal ini dapat masuk ketika sistem kekebalan tubuh kita bekerja. Nah, gimana nih? Ya udah, ini katanya. Jika sistem kekebalan tubuh kita bekerja gitu, atau ketika sistem kekebalan tubuh kita bekerja, apa janjinya? Ya udah, tidak satupun dari hal-hal ini dapat masuk gitu. Hal-hal ini tuh merefer kemana? Ya udah, segala jenis bakteri, mikroba dan parasit gitu. Oke, sekarang kita udah dapat nih. P maka Q gitu kan ya. P-nya apa tadi? Ya udah, P-nya sistem kekebalan tubuh kita yang bekerja gitu kan ya. Kaitannya nggak satupun nih katanya hal-hal ini dapat masuk, mikroba, bakteri, parasit gitu. Oke, katanya kan diminta pernyataan di bawah ini yang benar gitu. Ya udah, tinggal cari ekivalensinya. Ekivalensinya apa? Tidak Q maka tidak P gitu. Atau apa? Ya udah, semua P itu Q gitu. Nah, tandain deh biar enak. Nah, ini P, ini Q. Itu kan ya. Diagramnya kayak gimana? Ya ada ini P, ini Q kan ya. Kalau P ya udah pasti juga Q gitu. Yang A coba, bakteri dapat masuk meskipun sistem kekebalan tubuh manusia bekerja. Nah, bakteri apa yang dapat masuk katanya? Ini kan tidak satupun dari hal-hal ini yang dapat masuk gitu. Berarti apa? Ya udah, ini bakteri masuk berarti negasi Q gitu kan ya. Yang bakteri masuk gitu. Nah, meskipun ini kan kita bisa jadikan dan gitu. Sistem kekebalan tubuh manusia bekerja gitu. Ini P dan negasi Q gitu. Benar nggak? Salah gitu kan ya. Yang B, apabila sistem kekebalan tubuh kita tidak bekerja, ada kata tidaknya, berarti apa? Negasi P gitu kan ya. Bakteri, mikroba atau parasit pun dapat masuk. Nah, ini maka apa? Tidak Q gitu. Benar nggak? Salah gitu kan ya. Yang C, sistem kekebalan tubuh bekerja namun parasit tetap tidak bisa masuk. Ini apa? P katanya ya. Tapi namun parasit tetap bisa masuk. Negasi Q gitu. Benar nggak? Salah juga ya. Yang D, ada kekebalan tubuh manusia yang tidak bekerja. Nah, gimana nih? Nggak tahu ya. Ini kita cuma punya janji nih, kalau P kejadian, Q maka kejadian. Terus ini apa? Kekebalan tubuh tadi apa? Kekebalan tubuh kita tidak bekerja, negasi P gitu. Ya nggak tahu gitu. Kita cuma punya janji nih, kalau P kejadian ya udah Q pasti kejadian gitu.
Nah, tinggal opsi terakhir nih, semua jenis bakteri, mikroba atau parasit tidak dapat masuk ketika sistem kekebalan tubuh manusia bekerja. Nah, ini yang benar kayaknya. Apa katanya? Ya udah, jika sistem kekebalan tubuh kita bekerja, janjinya apa? Ya semua jenis bakteri, mikroba atau parasit tidak masuk gitu kan ya. Dia apa? P maka Oke, tandain. Jawabannya adalah kotak A memiliki pola yang sama dengan angka-angka yang terdapat pada kotak B. Berapa angka yang tepat untuk mengisi kotak yang kosong pada pola angka yang ada di dalam kotak B? Oke, ini kotak A, ini kotak B ya gitu ya. Jadi katanya pola yang ada di A itu sama gitu dengan yang B. Nah, sekarang ada satu kotak kosong nih di kotak B nih. Nah, di sini ya. Sekarang kita diminta untuk mencari tahu nih berapa ini dengan melihat pola-pola yang ada di sini. Oke. Ya udah, berarti tinggal lihat gitu kan ya. Apa hubungan dari kotak-kotak ini? Coba kita lihat dulu. 6 1 5 2 1 1 4 2 2 gitu. Oke. Coba dari sini ke sini berapa? 6 kurang 1 ya. Jadi 5 ternyata. Oke, coba 2 sama 1 sama dengan 1. Oke, berarti 2 kurang 1 lagi, ini minus gitu ya. 1 gitu. 4 kedua lagi, oke, minus 2. Oke, berarti hubungannya adalah kolom 1 itu dikurang kolom 2 menghasilkan angka yang ada di kolom 3 gitu. Oke, sekarang kita lihat nih, bener nggak nih? 7 1 6 gitu. Minus gitu kan ya. 7 kurang 1 sama dengan 6, bener nggak? Bener. 8 minus 3 sama dengan 5, bener nggak? Oke, berarti sekarang ini X minus berapa yang hasilnya 2. Oke, 3 nya pindah sana aja ya. Berarti X minus 3 sama dengan 2 gitu. Oke, X sama dengan 5 gitu. Ini hasilnya berarti. Jawabannya B gitu. Pada kotak A dan B memiliki pola yang sama dengan angka-angka yang terdapat pada kotak C. Berapa angka yang tepat untuk mengisi kotak yang kosong pada pola angka yang ada dalam kotak C? Oke, jadi katanya hubungan A, B, C itu polanya sama gitu, kotak-kotaknya gitu. Terus di C ada yang kosong. Jadi kita diminta untuk mengisi yang kotak kosong ini gitu. Oke, sekarang kita lihat kotak A gitu. 1 10 4 gitu. Hubungannya apa? Coba 1 kali 10 berapa? 10 harusnya. Oke, berarti bukan gitu kan ya. 1, oke, berarti arahnya harusnya dari atas ke bawah mungkin ya. 10 kurang 1 berapa? 9, bukan. 10 5 berarti bagi 2 mungkin ya. 10 bagi 2 berapa? Bagi 2 sama dengan 5 gitu. 5 kurang 1 berapa? 4. Oh, berarti kita coba ke pola B. Kotak yang pertama itu dibagi 2. Berapa berarti? 10 gitu. 10 kurang kotak ini 2 sama dengan 8 enggak? Oke, benar. Jadi polanya ya udah, ini bagi 2 berapa? 15 gitu. 15 kurang 3 berapa? 12. Oke. Jadi caranya bukan nyari kayak gini. Oke, di sini 10 ke 20 ke 30. Bisa juga berarti plus 10 nih. Ini plus 10 juga. Terus pas kita lihat kotak ini, berarti plus 1 nih. Plus 1 lagi. Terus yang 8. Plus 4 nih. Berarti ini plus berapa? Plus 5 ya. Berarti berapa tuh? 8 tambah 5 berapa? 13 ya. Salah, berarti bukan itu. Jadi jawabannya adalah C gitu. Jadi caranya nyarinya adalah perhatiin kotak 1A nih, kotak B, kotak C gitu. Bukan dari kotak sini ke kotak sini gitu. Oke.